أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Surat Al-Hujurat ayat 14. Al-Hujurat ayat 14. Allah berfirman, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Jadi banyak orang yang terkecoh merasa dia sudah beriman. Tapi Allah bilang dengan tegas, harusnya kau tahu kamu itu belum beriman, kamu baru Islam. Ya karena levelnya Islam, iman, ihsan. Orang yang harus Islam dulu, Islam itu apa? Tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Ini orang ngaku beriman tapi ngucapin ritual acara orang-orang kafir. Ya belum beriman. Tapi dia 20 kali haji dan dia 100 kali haji. Kita nggak lihat titelnya, nggak lihat levelnya. Grand guru, grand teacher, grand dosen, kiai, ustadz, mubalik. Ya kalau nyuruh ngelawan lam yalid walam yulad, maaf. Antum jangan enak nggak enak. Ini dalil Quran kita dihujat. Ya, bukan untuk membalas hujatan, jangan menerima. Jangan jadi setan bisu yang diam. Harusnya tidak boleh. Harusnya kau tahu. Nabimu dihina, Tuhanmu dihina, Quranmu dihina. Jangan tinggal diam. Perlu ada usaha untuk amar ma'ruf nahil munkar, tapi tetap bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau perlu jidal wajadilhum billati hiya ahsan. Debat dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Ini kayaknya dia mengajak masyarakat berbuat kufur. Ya kita nolak masyarakat semua secara berbuat kufur seperti apa. Kita jelaskan ini nggak boleh ya. Tahun depan jangan sampai berulang. Yang kira-kira pedagang kaki lima jangan dagang yang api-api dibakar, kembang api, jangan. Ya yang biasa dagang jangan dagang trompet. Ya. Jelaskan supaya masyarakat nggak mengenal. Karena anak kecil kan senang sama gitu-gituan. Lawang TV-nya tontonannya begitu semua. Iklannya begitu semua. Kita punya TV sunnah, cuma nggak punya TV sunnah komersil kan? Tetap butuh TV komersil nasional yang nggak sunnah. Kayaknya saatnya dia yang punya rezeki berlebihan bikin TV sunnah komersil, sehingga pengusaha-pengusaha Islam ini bisa ngiklanin jaitunnya, habatus sauda, bukunya, atau minuman-minuman dinginnya. Iya, ini seakan-akan kita nggak punya pengusaha Islam. Kenapa? Karena nggak di-up produk-produknya. Udah saatnya ayo bangkit, jangan enak nggak enak. Kita bicara bisnis. Walaupun agama pada akhirnya bukan bisnis, ya dengan berbisnis kita jadi orang kaya, jihad fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Kayaknya harusnya kau tahu deh, supaya kita paham. Maka sengaja saya tekankan nanti kajian berikutnya pada zuhur nanti kita akan coba bicara bisnis. Artinya bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang kaya untuk bisa berjihad. Dan bagaimana mendapatkan sesuatu yang dipandang sulit padahal gampang kalau ngerti caranya. Dengan tabung korban dan lain sebagainya. Bahkan sampai diajarkan cara motong. Saya sendiri yang motong nanti siang insya Allah. Bisa dilihat cara-cara motong yang benar seperti apa. Masya Allah. Udah saatnya anak-anak muda bangkit menjadi pengusaha-pengusaha Islam. Supaya orang-orang non-muslim tahu Indonesia ini sarangnya pengusaha Islam. Jadi jangan macam-macam, jangan gampang nawarin produk yang kita nggak butuh. Kitanya juga harus cerdas bagaimana bisa mengekspos hasil bumi kita. Negeri ini kaya demi Allah dan kita harus jadi raja di negeri kita sendiri. Surat Al-Hujurat ayat 15 agak panjang tuh. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Antum tahu apa itu shadiqun? Orang-orang yang benar. Orang-orang yang betul dalam berbuat di atas dunia ini. Orang yang cerdas al-qais tadi. Orang yang dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang menahan syahwatnya untuk dunia, beramal untuk akhirat. Siapa dia? Innamal mu'minun. Dialah orang yang beriman. Alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Beriman dengan ayat wala nabinu ma'abatum. Beriman dengan ayat bahwa lam yalid walam yulad. Beriman wa rasuli dan melihat Rasulnya cara bermuamalah.
Semalam yartabu, kemudian imannya kuat, nggak terkecoh dengan tawaran-tawaran, nggak gampang berubah. Ini banyak orang yang gampang kolab imannya. Baru ditawarin produk ini langsung dicari dalil supaya halal gimana. Astagfirullahaladzim, Pak Kiai, berapa tahun lagi emang umur ente? Ini nggak bisa, mau sampai kapan begini? Kita rubah syariat. Ya Allah, mumpung belum terlambat deh. Ya sadar diri kita semua nih yang merasa sudah tergelincir kembali ke jalan Allah. Ini negeri lagi dijajah sama pengusaha-pengusaha kafir. Bukan negeri-negeri kafir, pengusaha kafir. Bagaimana caranya negeri ini nggak punya aset, masyarakatnya nggak paham dan lain. Harus bangga, orang Islam bangga, tukang-tukang batu cincin. Jangan nunggu orang luar dulu ngargain batu kita menghargainya. Ini kadang-kadang udah laku di luar, udah banyak, udah mau habis, baru ternyata di negeri kita ada batu begitu. Emang punya kita semua Belanda nggak paham gitu. Banyak kayak begitu banyak. Saya bilang tadi durian ya kayak durian. Mana ada di tempat lain durian? Thailand nggak ada durian, Indonesia sumbernya durian. No, Jawa Tengah durian bawor no, terkenal. Tapi tiap panen dikirim keluar, balik udah pakai merek. Negeri kita apa yang nggak ada? Mau cari apel model apa, jeruk model apa? Di negeri kita ada semua. Tanya sama orang Turki, daun apa yang paling mahal di Turki? Tanya sekarang. Daun kelor. Di kita pagar biasa. Tanya sama orang Eropa, jeruk apa yang paling mahal? Tanya. Nggak ada jeruk Eropa, jeruk Bali. Tanya. Kitanya nggak paham. Negeri kita juga ada, emang punya kita. Mak-mak yang suka belanja di Singapura ya, sekali-kali ke Garden by the Bay itu di Singapura. Jangan cuma ngelihat barang-barang murahnya aja yang kita beli bahan-bahannya. Tuh lihat, semua banda di Garden by the Bay itu milik kita. Batu susekinya, batu ini, batu burung-burungnya, hewannya, apa orang lihat. Kita ini ayam mati di lumbung harus bangkit sudah kita. Wah, anak makan kebuli begini saat nasi mandi, nasi Arab saat. Mana nasi Arab, mana ada sawah di Arab. Kita kadang-kadang ya. Itu beras kita yang tanahnya udah diambil no ya. Di Kerawang udah mulai sempit no. Ayo dong kita bangga punya negeri yang Masya Allah Allah titipkan sebagai jantung dunia. Anak muda jaga, kecil kepala tadi antum punya harga diri. Ayo kerja. Taklukkan dunia jadi orang kaya, sedekah dengan harta kalau perlu kita. Kalau enggak kita sudah enggak punya banda, enggak punya aset, bencana di mana-mana ya Allah. Kemarin ya Allah saya tawaful di Ka'bah, saya minta sama Allah ya Allah, berikanlah hidayah buat bangsa kami ya Allah Indonesia, jagalah negeri kami ya Allah, ini bencana di mana-mana ya Allah ya Allah. Saya duduk di sebuah majelis Syekh ya. Yang saat itu di Madinah ada Syekh Saleh As-Suhaimi, salah seorang ulama abad ini yang terkenal Masya Allah. Ada beberapa butiran nasihat beliau itu salah satunya bahwa berhusnuzon dengan bencana. Ya, saya dengerin ketika kajian Syekh Suhaimi ini bahwa ternyata memang bencana ada hikmah dan saya tersenyum iya ya. Allah kasih gempa bumi, tsunami di negeri kami ini sehingga investor asing yang merasa punya tanah pada kabur, kehilangan tanah, betul? Iya. Karena kalau disuruh kabur nggak ada yang mau. Allah kutik anak Krakatau, ngambek. Sekarang Pandeglang, Labuan nggak ada yang punya tanah tuh sertifikat jadi laut. Di Palu kemarin itu bisa tuker tempat, tanah geser. Perasaan portal juga di sono katanya. Dia megang ini kan tanah OE mana? Nggak ada OE dari mana dia? Diambil sama Allah. Tuh kalau kita ambil hikmah di balik musibah tuh. Oh benar. Ini negeri nurut kayak Nabi bilang sama Uhud, mahlan ya Uhud, inna alaikan nabiyun wasahidain. Tenang Uhud, di atas ente ada Nabi sama dua orang yang bakal mati syahid, Umar dan Ali. Uhud tenang. Tenang Krakatau, di atas anda banyak darah dagingnya Ki Kosdu, Ki Wasit. Banyak ulama-ulama Banten, tenang. Dari dulu Banten tenang. Pernah meledak Krakatau ngebagi Jawa dengan Sumatera, nggak ada masalah. Lihat debu vulkaniknya, lihat kesuburannya, lihat. Sampai pindah Jawa ke Lampung ke Jawa, lihat. Nggak ada masalah. Rinjani tenang. Di atas kalian banyak orang-orang sunnah di Lombok, tenang. Bahkan di dia nggak tanggung-tanggung di pinggir kawah Cikijang yang pindah-pindah tuh kawah, orang nanam kentang tembili. Nggak ada masalah.
Ini pas asing-asing masuk, bikin cottage hotel, orang pada buka baju, ya menawarkan fitnah di negeri ini, kesirikan merata, yang punya tanah marah. Siapa yang punya tanah? Allah. Buat kita muhasabah diri, mau sampai kapan titipan Allah kita jual sama orang kafir? Ayo bangkit anak bangsa, Indonesia milik kita. Pendahulu kita udah bilang, atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Penyebab rahmat jangan dihilangkan. Ayo dong tingkatkan keagamaan kita, keimanan kita supaya kita tahu. Summa lam yartabu. Kemudian jangan pernah ragu. Dan jangan pernah bergeming hati kita. Sebanyak apapun bos nawarin kita untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak layak, tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Ini perempuan-perempuan yang pakai kerudung dari rumah datang ke tempat kerjaan suruh buka kerudung, berhenti. Ikhwan yang punya perusahaan tawarkan khusus pabrik akhwat atau apa, bantu mereka. Ayo dong bangkit anak bangsa. Negeri kita sedang terkocar-kacir ini. Masya Allah. Allah akan muliakan. Harusnya kita tahu Allah muliakan kita dengan Indonesia. Masya Allah. Kemudian di ayat terakhir surat Al-Baqarah ayat 177 yang kita bahas kali ini, silakan siapkan pertanyaannya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirin fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba'si ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya, ini ayat bagus nih antum baca-baca Al-Baqarah 177 itu. Allah bilang, laisal birra, tidaklah dikatakan kebaikan berbentuk antuallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Cuma kamu ngadepin menghadap kiblat salat. Kamu salat saja belum dikatakan baik. Karena kebaikan bukan cuma itu saja. Sekarang kamu sholat tapi ngucapin acara selamat buat ritual orang kafir, mana sholatmu? Sekarang kamu sholat sama orang tua ribut, sama mertua nggak akur, sholat apa? Nggak ada kebaikannya sama sekali. Laisal birra, bukan itu kebaikan. Antuallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib. Kamu palingkan timur dan barat. Dulu kan memang ada masjid kiblatain itu dulu. Dulu menghadap Masjidil Aqsa, pindah Masjidil Haram gitu ya. Walakinnal birra, tetapi yang dikatakan baik dalam Islam itu man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang beriman sama dan hari akhir, beriman dengan semua ayat-ayat Allah tersirat maupun tersurat, beriman dengan hari akhir. Hidup ini sebentar, ada matinya kita, akan ke akhirat nanti kita takut dengan itu. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman sama para malaikat, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Anda mau berbuat maksiat dosa silakan, tapi ingat ada malaikat kiri kanan diingetin. Anda mau punya buku petunjuk silakan, wal kitab, tapi petunjuk yang paling baik Quran, kalamullah, ucapan Allah. Silakan punya undang-undang, silakan punya GBHN, tapi Quran jangan didudukin, jangan dikesampingin. Karena Quran ini membuat manusia mulia. Hudan linnas, Allah yang bilang, bukan ketua MPR, bukan DPR. Allah yang langsung mengatakan hudan linnas, petunjuk buat manusia. Kita ngomong apa aja sama manusia, kalau dasarnya Quran dia yakin. Ya, jangan takut bahasa Quran. Wan nabiyyin, berikan dengan para nabi. Apa yang beliau bawa kemaslahatan buat umat. Yang tahu ibadah ya Nabi, kita tinggal nyontoh, jangan bikin-bikin. Karena kalau bikin ibadah namanya bid'ah, wa kullu bid'ah dhalalah, wa kullu dhalalatin bid'ah. Ayo belajar kita. Wa atal mala ala hubbi, atau mendatangkan harta ke orang yang cinta, yang mencukai. Kalau memang pengen bikin walimatul urus, undang orang miskin yang baik agamanya, senang mereka makan enak, senang, doain kita. Yang diundang jangan orang kaya doang. Seburuk-buruk makanan yang diundang cuma orang kaya. Iya. Undang orang-orang miskin yang baik agamanya, undang. Doa mereka mustajab.
Tawil kurba wal yatama wal masakin, sampaikan harta kepada kerabat dekat terlebih dahulu, anak yatim, orang miskin, wabnas sabil, orang-orang yang pengguna jalan, penuntut ilmu, wasailin, orang-orang yang suka minta-minta karena kemiskinan, wafir riqabi, yakni orang-orang yang hamba sahaya, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa ataz zakat, mengeluarkan zakat, wal mufuna bi ahdihim, orang yang pegang janji, para guru. Pemerintah tolong guru perhatiin. Ini guru yang bisa bikin menteri, guru bisa bikin presiden, gajinya disunat mulu gimana? Lah guru korupsi, guru beli motor pakai uang riba. Lah gimana ilmunya mau berkah? Mau kemana tat? Mau ngajar dulu. Kok lewat sono kalian nyicil di bank? Astagfirullahaladzim. Mau nyampein ilmu, motornya boleh riba. Manfaat gak ilmunya? Berapa sih harga? Ayo kita urunan. Ini ribuan yang hadir, masa nggak mau kita buka celengan? Satu orang 1.000 sehari, 1.000 orang kan lumayan, 10.000. Ketahuan tiap bulan kita bisa bantu mereka apa? Bisa bukan enggak? Jangan sampai guru-guru ini malah makan riba, takutnya ilmunya nggak sampai. Ya, bukan kita juga para pengusaha, bismillah, ayo nih sekarang hari libur nih Ahad, besok Senin, itu pindahin semua bank-bank konvensional kita, uang-uang kita di sana ke bank syariah. Udah saatnya. Yang punya uang kertas banyak alokasikan ke emas, ke perak, ke tanah, itu lebih baik supaya aset kita jelas. Antum pegangin itu uang kertas 10 tahun jadi bubur buat bikin peta. Tapi kalau antum jadikan emas, perak, pahalanya berlipat ganda nanti. Masya Allah, karena ada zakat buat fakir miskinnya, betul gak? Iya, harus cerdas, kita jangan terkecoh. Ini kita dibikin bodoh, suruh megangin dolar pakai 2 tangan, takut lecek. Takut George Washington rambutnya jojos, sampai dipegangin. Udah saatnya kita berubah lah ya, Masya Allah. Taib, jadi wasabirina fil ba'sai wad dharra. Lihat orang-orang yang sabar dalam ujian. Nah sekarang nih saudara kita kemarin di Lombok, kemarin di Palu, belum selesai Lombok, belum selesai Palu, ini sudah Pandeglang, Labuan, Lampung, entah mana lagi setelah ini. Kenapa? Karena sampai sekarang nggak ada dari pemerintah yang ngajak istighfar. Kita pengen banget punya pemimpin presiden nih ya. Jangan cuma kampanye pilih saya. Enggak, pilih saya juga enggak apa-apa, cuma saya mumpung di atas nih. Hei kaumku beristighfar. Sampai sekarang saya enggak dengar yang ngomong begitu. Padahal bencana sudah merata di mana-mana. Ini sekarang enggak tahu habis dari Pandeglang mana lagi nih. Dengar-dengar sih goncangan angin udah sampai Tangerang sono nih. Lari kali terus sampai ke Ancol nanti. Kita nggak tahu, negeri kita ini kan negeri yang banyak lautnya, rentan sekali ini. Buat rakyat yuk banyak beristighfar, mohon ampun sama Allah. Doakan negeri kita diberikan negeri yang tenang, negeri yang bisa beribadah di dalamnya kita, Masya Allah. Sehingga akan datang baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Ulaika alladziina shadaqu. Mereka lah orang-orang yang benar. Kalau kita berbuat kita benar. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka lah orang yang bertakwa. Wallahu musta'an. Masya Allah. Yuk, panjang waktu, banyak hadiah, kita bisa berdialog. Yang mau ditanyakan silakan. Nanti perpanjang bahasan, insya Allah habis zuhur ya. Kita bisa kajian lagi di tanda cinta, yakni di Masjid Al-Akbar, Al-Ahdar ya. Silahkan kita bisa hadir, kita bisa pertontonkan kepada masyarakat sekelilingnya bahwa walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu tetap asyaddu hubban lillah, lebih mencintai Allah, lebih suka belajar ketimbang hal-hal yang gak bermanfaat lainnya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya, nulis nanya pastinya. Apakah hukumnya potong kue pada tanggal kelahiran meskipun tidak ada nyanyian atau ucapan selamat ulang tahun?
Sebenarnya sih potong kue kapan aja. Sampai anaknya pada celam-celam di pojokan, mak potong ntar nunggu besok. Kalau nyari potong dia bahagia, potong. Karena biar bagaimana membuat sebuah ketentuan pada waktu hari kelahiran namanya ritual ulang tahunan. Ya nggak usah. Boleh kalau memang niatnya memang pengen motong aja. Kalau niatnya memang pas hari ulang tahun namanya acara ulang tahunan. Sama kemarin. Alhamdulillah Ustaz, kita udah nggak ada acara tahun baruan Ustaz, paling bakar jagung sama ikan. Sama enak aja. Sama begadang-begadang juga. Lihat tek wih, sama juga. Kalau memang udah nggak demen sama malam tahun baru, abis Isya tidur. Yang sunnah spesial time-nya itu sepertiga malam. Allah turun ke langit dunia. Ini nggak begadang, ngitung lagi 10, 9, 8, 7, pret. Orang Islam tuh spesial time itu sepertiga malam. Tapi kan ada yang bilang, Tat, Nabi ngajarin zikir akhir tahun dan awal tahun. Nabi siapa namanya? Nabi ngajarin zikir doa awal dan akhir tahun. Siapa yang ngajarin? Nabi nggak ada ritual tahun baruan Masehi, Hijriah kan zaman Umar. Suka ngarang nih si Kiai. Terus ngapain kita? Ngapain kita udah pada gede? Kan bisa zikir sore tanggal 31. Kan bisa zikir pagi tanggal 1-nya, betul? Iya, nggak usah dibikin bingung. Heran tiap tahun pada bingung. Ini kita nih nggak apa ya, orang Inggris bilang nggak teteg. Nggak mantep nih, kaki kita nih nggak netep di kaki nih. Ya kita boleh gantungin cita-cita setinggi langit boleh, tapi ingat kaki kita masih nempel di bumi. Sadar diri kita, jadi jangan ikut-ikutan. Ya saran saya sih nggak usah harus hari ulang tahunnya, dari sebelum-sebelumnya. Nggak apa-apa kita mau, tapi kita mengulang tahun dalam artian memang tambah bilangan angka, berkurang masa usia kita untuk bermuhasabah diri, ya boleh-boleh aja. Cuma nggak ada ritual. Karena kalau tiap hari ulang tahun motong kue boleh, Nabi udah nyontohin. Nabi nggak nyontohin, sahabat nggak melakukan. Kita mau nyontoh siapa? Dudung Marpawi, nggak bisa nonton Nabi. Assalamualaikum Ustaz. Nah, ini boleh nih orang nih suruh baca ini nih. Sunnah-sunnah yang diremehkan nih bro. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Tat, minta saran. Saya berumur 25 tahun. Berencana untuk menikah tahun ini. Saya ditawarkan seorang akhwat yang langsung oleh bapaknya. Cakep dong. Akhwat tersebut sudah hafal beberapa juz. Sedangkan saya kurang, masih belajar ilmu agama. Ya ente belajar dah, jangan ngayal dapat hafizah. Pengen dapat perempuan hafal Quran, Iqra 2 belum hatam. Susah. Mau nyuruh bini ngaji, dia jauh gak ngaji. Kamu ngaji dong. Udah tadi 1 juz, kamu ya belum bisa, ya gak bisa begitu. Jadi nikah dengan yang sekufu. Sekufu itu yang selevel. Ya walaupun mungkin kita bukan penghafal Quran, tapi dengan istri penghafal Quran kita terpicu. Buat ikut jadi orang yang hafal Quran juga. Ya syukur, laki kalau nyari perempuan cari yang madrasah buat anak. Bukan teman shopping. Cari perempuan, ya saya cari dia karena dia madrasah buat anak-anak saya. Itu yang penting. Ya mungkin orangnya biasa nggak cantik, tapi kan ilmunya ini yang saya butuh. Karena saya butuh banget anak ini punya guru yang baik. Itu yang cerdas. Kan kita orang laki kan pergi tiap hari. Pagi kita berangkat, sore kita balik. Seharian anak sama siapa? Kalau orang yang nggak bagus agamanya, ya udah tutup buku. Shadaqallahul azim. Selesai. Ya, semoga Allah kasih kamu yang terbaik nanti insyaallah. Ya, taiblah. Kamu harus tahu muslimah yang baik itu seperti apa. Ini bagus bukunya. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita sebagai umat Islam ikut mencoblos? Boleh. Milih. Tapi kata Ustadz Ona, ya biarin tuh ijtihad dia. Anda nggak milih juga nggak apa-apa, emang dosa.
Tapi kan pemilu emang bukan dari Islam. Yang bilang dari Islam siapa? Namanya aja pemilu, singkatan. Emang fi'il madi, fammalayu fammilu pemilu gitu kan. Pemilu singkatan, pemilihan umum 5 tahun sekali di Indonesia. Sekarang kalau Anda nggak milih juga nggak apa-apa, nggak dosa. Cuma yang milih siapa nanti? Karena tetap presiden dipilih. Ente yang ngaji, belajar sunnah, dalamin tauhid, tapi nggak mau milih. Akhirnya yang milih presiden homo, lesbi, koruptor, pencopet. Yang dipilih yang mirip. Terus kata susat yang larang, atiullah wa ati rasul wa amri ogah, enak aja. Kita nggak milih, pilih. Habis milih, doain. Ya Allah, jadikanlah pilihanku ini orang yang mudah dapat hidayah. Ya Allah, jagalah hatinya, jagalah akidahnya, doain. Itu lebih baik kita memilih. Memang ada khilaf. Buat yang nggak mau milih, ya silakan. Ana cuma takut, Ustaz, nanti di akhirat ana bertanggung jawab, Ustaz. Ente lebih bertanggung jawab lagi nanti ketika orang salah pilih. Karena ente nggak mau milih nantinya. Pilih. Siapa yang dipilih, siapa aja. Masjid bukan buat kampanye. Pilih. Makanya cari tahu siapa pemimpin Anda. Pemimpin yang kenal dengan Islam, yang mau dengerin orang menyampaikan yang sunnah. Pemimpin yang seperti itu. Yang sempurna nggak ada. Cari yang mau menjadi bagian sebuah kesempurnaan, itu lebih baik buat kita insyaallah ya. Nih anak kasih sifat wudu Nabi sama doa harian ya. Salat doain. Assalamualaikum Pak Ustadz, ingin izin tanya Ustadz. Saya bekerja di suatu pabrik yang sering menunda waktu sholat sampai akhir waktu. Apakah kita berdosa Ustadz? Dosa. Enak aja. Udah nggak usah kerja di situ kalau nggak bangkrut tuh pabrik. Besok kalau dia mau bikinin masjid dulu, ente greget sedikit nggak apa sih gitu loh. Lawang kerja nggak boleh sholat terlambat, bu tetap kerja. Emang rezekinya halal. Taruh halal hilang berkah. Fawailulil, celaka ini orang yang sholat. Ada gak berkah dari orang yang celaka kata Allah? Negeri-negeri ente. Ini pengusaha pabrik orang kafir. Kalian ngambek semua nggak kerja, dia juga nangis. Emang ongkos produksi nggak bayar. Kenapa kalian tidak ada yang mau? Kami pengen sholat tepat waktu, itu aja. Bohong kalau dia nggak nurut. Saya lagi salut tuh. Kalau di negeri Arab tuh pekerja-pekerja asing non Muslim nggak dilarang, silakan tapi syaratnya masuk Islam gitu loh. Asik kan? Berani bersaing mereka. Silakan buka usaha, ajan tutup, tegas pemerintahnya. Nah, kita tuh butuh yang kayak begitu tuh. Pemerintah yang greget sedikit. Nah, mudah-mudahan lah ya ada yang seperti itu insyaallah ya. Walaupun susah cari yang sempurna. Paling nggak cikal bakalnya sudah kelihatan ya. Udah nggak usah di sana. Gimana cara ngomongnya Ustaz? Nah, ente sholat dulu, wudu dulu, baru bismillah ya. Ada lagi? Terakhir ya. Kita usahakan zuhur di kajian berikutnya nih. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana apabila seorang istri yang belum memberi anak kepada suami dan berniat memberikan istri kepada suami? Bagaimana awal untuk berbuat seperti itu poligami? Beruntung banget dapat bini yang kayak begini nih, Masya Allah. Jarang-jarang nih, ente cuma kurang jikir pagi petang doang, jikir pagi petang. 2019 bini nyuruh, Masya Allah. Tuh teman bini-bini ente suruh berteman sama bini dia. Ini kadang-kadang saya mah heran, yang kajian sunnah kalian, kajian tauhid kalian, tapi kalian nggak pernah nerima poligami, malah yang berbuat bid'ah siap di poligami. Kita mah aneh. Kata bapak-bapak, cakep nih kajian, cakep nih. Ente jangan tenang aja dulu, enak aja. Kalau nikah kedua yang ketiga harus lebih baik dari yang pertama. Kalau lebih buruk merusak yang pertama ya haram hukumnya. Buktikan kita pernah belajar gitu loh. Kan tiap perempuan memandang laki-laki dengan pemandangan yang berbeda kan. Selama memang dia cinta dan benci karena Allah, malah gak ada masalah. Anak tiri juga mahram. Nanti ibu mau haji gak punya mahram, anak tiri ibu mahram. Nanti diuntungkan. Ya Allah Ustaz, aku kesasar di Singapura, untung ada anak tiriku. Tuh udah begini baru untung dah ya. Dulu prosesnya berantem, betul ya.
Tapi jangan aji mumpung, karena sunnah bukan cuma itu. Nih ikhwan juga kadang-kadang sunnah identik sama poligami. Sunnah itu kita ngasih nafkah wajib, sunnah itu hadiah, udah belum? Ini nafkah doang, hadiah boro-boro pengen poligami, ya susah. Rumah masih join belinya, nyukupin juga belum, poligami mulu yang diomongin. Ini kan pegel, ya Allah, ya Allah. Ya perlu ada ilmu dalam hal ini. Ya, Islam bukan cuma poligami, tapi poligami bagian dari Islam. Kita ini bersyukur nih, apalagi dia belum punya anak, dia berharap mudah-mudahan si suami ini punya keturunan. Kan yang masuk ke lubang kubur kita doa siapa? Anak yang soleh, bukan bini yang soleha. Gitu. Artinya kita tetap butuh doa anak kan. Nah ini istri sudah ngizinin, bismillah, berbuat adil lah. Jangan kau sakiti yang pertama, muliakan dia, karena kemuliaan dia mengizinkan Anda. Itu lebih baik seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Benarkah banyak gempa tanda-tanda kiamat? Benar. Mungkin saja benar sekali, ya. Tanda-tanda kiamat. Karena sudah datang masa di mana dunia ini sudah Allah jadikan alat bantu untuk menguji manusia. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau tanya, kakak saya kan murtad, tapi saya malah sering bersilaturahmi ke tempat teman saya yang insya Allah soleh, dan silaturahmiku ke tempat kakak saya. Bagaimana menurut Ustadz? Bagus, kan dia masih hidup, ya dia masih hidup. Ajarkan dia bakti sama orang tuanya. Orang kalau sudah murtad doanya nggak nyampe ke orang tua, waris juga nggak sampai. Jelasin sama dia bahayanya murtad itu. Lagi apa sih kelebihan agama selain daripada Islam? Antum cari penyebabnya. Kenapa dia murtad? Mungkin dia kurang dirangkul dalam keagamaan, kurang dipahami keburukannya gitu ya. Mumpung masih hidup, silaturahimin, nasihatin. Orang bisa bertobat, bisa kembali kepada ajaran yang benar. Bagaimana cara toleran di antara sesama muslim yang berbeda manhaj di rumah lingkungan? Iya, bicara usul, jangan bicara furu. Yang penting usul, dasar. Kalau furu kan khilaf, ya kita bicara usul, bicara yang memang di Quran dan Sunnah yang nggak melanggar khilaf di antara kita. Gitu. Bagaimana tetap kuat dengan keyakinan kita walau kita dianggap aneh karena terkesan beda. Saya mah heran, ente salafi merasa aneh apa? Jenggot, nggak aneh dong, lawang Nabi semua bewok. Yang nggak bewok yang aneh, ente yang merasa aneh itu loh. Cingkrang, aneh. Yang nggak cingkrang itu yang aneh. Lawang Nabi bilang kulu izarin tahta qadamai annaru hakubi. Kalau nabinya Muhammad dan dia percaya sama Nabi Muhammad, dia pegang nih omongan Muhammad. Setiap kain di bawah mata kaki neraka. Yang aneh siapa? Yang tetap isbal. Ente nggak aneh. Cuma ente berasa aneh, itu permasalahannya. Jadi Islam ini kayak nggak gaul. Orang ngaji harus pakai koko, sarung, cap gajah tepar, sama topi miring begitu. Emang nggak boleh di atas moge kita hafal Quran? Nggak boleh di atas mobil kita betul-betul bersyukur sama Allah? Berpenampilan bebas-bebas, isma syi'ta ya akhi. Antum yang merasa aneh itu permasalahan. Bahasa Nabi bukan aneh, gharib, asing. Kenapa? Karena Anda laki-laki sholat di masjid, yang lain nggak asing, bukan aneh. Asing mungkin, aneh tidak. Ya. Kenapa orang bewok kok diomongin? Sama orang Nasrani, Tuhannya bewok. Heran sih, heran orang berpenampilan sunnah, ente yang kurang pede. Makanya bergaul sama orang yang pede. Masuk Muslim Baker Indonesia tuh, pede-pede semua tuh. Ya, bangga dengan kendaraan. Ya harus. Jadi wadah yang baik buat saling menasehati, itu lebih baik. Ya. Nongkrong denger ajan, bro, ajan nih, Allah manggil kita, gue mau sholat yuk. Pede. Kan tadinya kan kalau kita lagi nongkrong denger ajan, kita diri aja, sholat yuk. Cie, sholat. Duduk lagi. Dan lalu diri jalan. Ya harus beda. Enggak, ente nggak berbeda. Insya Allah Allah jaga antum, insya Allah ya. Nih banyak wudhu supaya nggak deg-degan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menasihati teman-teman saya? Apa nih? Banyak yang pada berzina, kumpul kebo. Kalau bisa bilangin zina itu haram, sampein. Kalau enggak menjauh sambil doakan. Karena
Itu memang sudah menjadi bagian dari penghancuran laki-laki. Mataul insan baina fakhidhain. Matinya laki-laki di antara dua paha, betul sekali. Ajak teman, lu nggak boleh berzina, haram dosa. Ya gimana gua nggak berzina? No dia, cakep juga ya. Gitu. Nanti nggak kuat kalau gitu. Nasihatin atau doain. Ustaz, bagaimana hukumnya naik haji dan umroh tetapi dengan uang harta riba? Ya udah deh, jangan ditanya itu mah ya. Ente mau naik haji pakai riba, nyampenya kemana? Gunung Sari. Bismillah Ustaz, bisakah kita merevisi doa yang sudah kita panjatkan? Narik maksudnya gitu. Ya nggak apa-apa ya kalau belum kejadian. Ya boleh. Ya tinggal diistighfarkan saja. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk membeli rumah di kompleks sebelah sini. Nggak jadi, sini aja dah gitu. Ya boleh, kan revisi kan. Asal alasannya keluar. Dah gitu aja ya, insya Allah manfaat yang disampaikan. Kita lanjutin di kajian yang berikutnya insya Allah ya. Yuk yang mau memahami cara korban dan lain sebagainya bisa hadir. Kita saling silaturahmi nanti lagi insya Allah. Ya Allah saya minta maaf ya kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Bro, jaga ukhuwah di antara kita ya. Ya, doain diri kita, keluarga kita, doakan kota kita Jakarta, doakan Pulau Jawa, doakan Indonesia nih. Minta yang terbaik, diberikan pemimpin yang baik, ya, pemimpin rakyat dengan cara yang baik. Ini yang munafik di atas, kita diberikan hidayah sama Allah deh, supaya takut kesian kepada aki-aki di atas ini, ya Allah. Ya. Semoga Allah berikan hidayah buat semua, insya Allah. Ya, anak bangsa jaga ukhuwah. Afsus salam, bainana wa bainakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.